fakta mitos yang pertama, sakit pinggang adalah tanda penyakit ginjal. Ini fakta atau mitos? Ini paling sering ya dok ya? Itu adalah mitos ya. Karena mitos benar. Karena kalau kita bicara tentang penyakit ginjal, itu kan ada berbagai macam ya dok ya. Ada yang namanya infeksi ginjal, ada yang namanya batu ginjal, dan ada namanya gagal ginjal juga, baik yang akut maupun yang kronik. Nah, yang berhubungan dengan masalah sakit pinggang biasanya infeksi saluran kemih. Tapi dengan syarat infeksi saluran kemihnya yang sudah lanjut ya dok ya. Jadi karena kita ingat bahwa posisi ginjal sendiri secara anatomi kan di daerah belakang, itu berdekat dengan pinggang. Nah, kalau sudah menyebar, biasanya ada nyeri yang menyebar di daerah pinggang. Nah, bedanya kalau dengan sakit pinggang biasa, dia tidak menghilang dengan perubahan posisi maupun perubahan aktivitas, gitu. Dan memang perlu sekali kalau misalkan sudah merasa tadi sakit pinggang, boleh saja kalau mau periksa ya. Boleh, karena memang pemeriksaan tersebut kan tentu bisa mengarahkan bahwa ini sakitnya sebenarnya mana. Kadang-kadang yang dibilang pinggang taunya punggung ya, itu beda juga ya. Oke, bisa jadi. Kita makin kembali mengenai gagal ginjal ya. Nah, jangan sampai gagal paham ya, gagal ginjal. Nah, ini kalau minum air putih sebanyak mungkin ini bisa mencegah penyakit ginjal. Ini fakta atau mitos? Ini adalah mitos, karena sebanyak mungkin dok. Kalau sebanyak mungkin nanti kesannya ada yang namanya overhidrasi atau water intoksikasi, itu berbahaya. Tetapi kalau minum air dengan cukup, sesuai dengan indikasi, itu sebenarnya oke banget. Gitu. Water intoksikasi itu tadi maksudnya adalah keracunan air. Betul bisa sekali. aja loh keracunan air bisa ya. banget. Gitu. Jadi jangan pikir kalau air itu sebanyak-banyaknya lantas menyehatkan. Betul sekali. Ya, baik. Ya ini memang kalau orang punya keluar seperti ini laki-laki biasanya dengan usia lebih lanjut ya biasanya prostat ya, ada juga masalah prostat. Selain juga mungkin yang lain dipikirnya adalah mungkin batu ginjal juga. Sekarang kita bahas dari perspektif gizi nih sekarang nih. Bagaimana kalau orang yang punya keluhan yang sama, kira-kira dari segi gizi apa yang harus dikonsumsi ya dokter? Ya mungkin gini, kalau kita bahas tadi, kalau dengar dari ceritanya arahnya memang prostat, tumor laki-laki searah segini. Nah, sebenarnya kalau prostat sendiri kan memang hubungannya dengan hormonal ya. Ketika sudah mulai mengalami masa di mana androgennya mulai berkurang, maka biasanya akan timbullah gangguan prostat tersebut. Nah, kenapa berhubungan dengan ginjal? Karena akan sulit ketika salurannya mengecil karena pembesaran dari prostat tadi. Mungkin dokter Vito mengerti. Nah, kalau gitu apa yang biasa disarankan? Biasanya kita sering menyarankan agar mengonsumsi makanan-makanan yang misalnya tomat untuk membantu prostatnya, menjaga kesehatan prostat. Itu sudah ada penelitiannya cukup baik. Beta karoten dalam tomat itu ternyata membantu bukan hanya sekedar dari antioksidannya, tetapi membantu juga supaya fungsi dari si androgennya juga akan lebih baik lagi. Mungkin itu yang disarankan. Yang kedua biasanya memang batu ginjal, karena ketika mengalami gangguan untuk pipis atau sakit tadi, tergantung apakah batu tersebut tersumbatnya di daerah mana ya dok ya. Jadi ketika dia ada di daerah yang salurannya kecil, maka timbullah keluhan atau nyeri tadi. Tapi kalau tidak ya tidak. Nah, untuk batu ginjal sendiri memang kita sarankan untuk pertama diperiksa tentu saja jenis batu ginjalnya, jenis batu ginjal apa dulu. Asam urat juga bisa menyebabkan terjadi batu ginjal. 10% dari batu ginjal dari asam urat. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian ada juga batu kalsium, kemudian juga ada juga batu oksalat. Nah, batu kalsium dan oksalat tadi biasanya menumpuk karena tidak adanya fungsi pembersihan yang baik dari ginjal. Nah, fungsi pembersihan tadi biasanya kita bantu dengan minum air. Jadi dia akan membasuh saluran pipis kita dan tidak terjadi pengkristalan dari kalsium maupun oksalat tadi. Gitu dok. Nah ini kalau kita ngomong soal air nih, biasanya mungkin buat sebagian orang senangnya minum jus karena minum air aja katanya kurang nyaman ya. Nah bagaimana kalau misalkan buat nanas ini di jus gitu misalnya, coba gimana dokter? Untuk secara umum ya dok, kalau secara umum baik sekali karena memang nanas termasuk buah yang banyak cairannya, tetapi hati-hati kembali, kita kembali ke gulanya. Mungkin pemilihan nanas tersebut juga tidak boleh dicampur dengan sifatnya pemanis buatan, karena itu tidak baik untuk orang yang memiliki masalah ginjal. Dan tetap saja cairannya setelah minum nanas tadi, karena dia sifatnya serat, serat juga harus didorong oleh air. Jadi konsumsi air juga harus ditambahkan. Gitu dok. Nah, ya, baik. Tadi air tetap harus diminum, harus diminum juga ya. Betul. Selain dari cairan yang dalam buah-buahan. Nah, ada fakta mitos berikutnya dari Dokter Nisa, dan tadi udah senyum-senyum dan tidak pakai pemanis buatan senyumnya ya. Iya, saya senyum-senyum ngeliatin Dokter Vito ngomong, soalnya auranya terpancar kemana-mana. Nah, fakta mitos yang selanjutnya nih dok, katanya konsumsi jeruk dapat memperburuk kondisi kesehatan bagi penderita penyakit ginjal. Ini fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta pada
pada kondisi pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik dan mengalami peningkatan kadar kalium dalam darahnya yang tinggi. Karena kondisi hiperkalemi tersebut biasanya akan terjadi gangguan jantung, misalnya irama jantung, kemudian palpitasi. Nah, biasanya jeruk itu termasuk bahan makanan yang tinggi kaliumnya, Dok. Jadi sebaiknya dihindari, sama seperti alpukat juga. Gitu, Dok. Berarti satu lagi nih, Dok. Jadi pada Bagi kondisi penderita penyakit ginjal, Ya. pantang untuk konsumsi nasi merah. Ini fakta atau mitos nih, Dok? Padahal yang kita tahu nasi merah kan sangat baik, sangat sekali. sehat sekali kan, Dok. Tapi kalau untuk penyakit ginjal bagaimana, Dok? Ya, itu memang sebaiknya dihindari. Wow. Ya, sebaiknya kenapa? dihindari. Karena dalam beras merah itu dibandingkan dengan beras putih, ternyata kandungan dari natrium, kalium, dan fosfatnya lebih tinggi, Dok. Tadi kita bahas pada beberapa kasus gagal ginjal kronik itu meningkat kadar ketiga mineral tersebut. Nah, beras merah itu termasuk yang tinggi juga. Jadi pada kondisi tersebut mungkin akan lebih bagus kalau kita makan yang beras putih. Atau kalau mau beras merah, kembali lagi frekuensi dan juga porsinya diperhatikan. Nah, ini nyambung dari tadi ya. Ini selain nanti dokter Vera akan memberikan tips, juga tadi mungkin apa sih yang tidak boleh atau sebaiknya tidak dimakan. Tadi udah terlanjut tadi ada nasi merah juga ternyata ya. Yang lain-lain buah. Ya, sebenarnya gini, ketika kita bicara tentang penyakit ginjal, sebenarnya agak sedikit membingungkan. Karena tadi dokter Vito bilang bahwa kalau penyakit ginjal penyebabnya diabetes, ada juga penyakit jantung, asam urat, jadi itu berpadu. Di satu sisi diabetes kita disuruh banyak makan sayur, tetapi kalau gagal ginjal kronik, sayur kaliumnya tinggi harus dikurangi. Nah, tapi kalau kita bahas secara baik adalah ketika gagal ginjal kronik itu sendiri yang tidak boleh dengan kadar yang mineral yang tinggi, yang tidak boleh yang pertama adalah golongan susu atau produk susu. Karena dia fosfatnya tinggi. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan yang kaliumnya tinggi, itu misalnya tadi jeruk, alpukat, kemudian juga ada juga yang ketiga yang natriumnya tinggi. Misalnya makanan-makanan olahan yang diawetkan itu juga sebenarnya harus dihindari. Kacang juga termasuk. Tetapi dengan syarat ya tadi ya, jika sudah gagal ginjal kronik dan elektrolitnya mengalami peningkatan dalam tubuh. Gitu. Ya, demikian pula nih kalau misalnya kita makan lauk, misalkan ada daging, protein, Betul. batasannya sejauh apa bagi orang ginjal? Ya, protein dibatasi sebanyak 0,8 kg berat badan per kilogram berat badan. Jadi kurang lebih diambil antara 40 sampai 50 gram. Berapa banyak dalam satu potong? Oh, ini gede banget ya. Ini buat sekeluarga dalam seminggu ya mungkin. Jadi gimana? Kalau lihat di sini mungkin sekitar sebesar ini. Sebesar ini itu kurang lebih bisa kita makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Sebesar ini. Berarti 50 gram, 50 gram. Bagi tiga kira-kira ya. 50 gram. Jadi intinya berarti kalau makan protein itu untuk orang yang punya masalah ginjal boleh makan, tapi memang tidak boleh terlalu banyak tidak ya, boleh terlalu dibatasi banyak. ya. Karena nanti sisanya ya dok ya uriumnya akan meningkat juga. Karena memperberat kerja ginjal. Baik, terima kasih Dokter Terima Vera. kasih. Sama-sama. Nah, berarti bukan melulu kalau misalnya sakit, aduh sakit kayaknya ginjalnya kena deh. Itu bukan berarti penyakit ginjal, tapi kita harus tetap aware dan periksa ke dokter jika mengalami sakit pada bagian betul. itu. Selain Jadi, medical check up yang tadi dikatakan oleh Dokter Nisa, juga tadi bagaimana asupan gizi juga bisa membantu kita supaya menjaga kesehatan ginjal. Dan juga ingat bahwa olahraga juga penting tadi ya. Nah, itu dia kita akan tentunya. bahas terus nanti mengenai olahraga dan bagaimana pola hidup yang baik untuk hidup sehat di TV One. Ya, nanti selanjutnya tiap hari apa Dokter Nisa? setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang. Dan jika Anda telah menyaksikan, Anda bisa juga baca di viva.co.id dan juga Anda bisa download TV One Connect. Saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Tengku Anissa. Indonesia, hidup Hidup sehat. sehat.